Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi masih dengan saya Usu Herman, masih di channelnya Usu Herman yang membahas segala sesuatu tentang kelinci. Nah, untuk video kali ini alhamdulillah saya sudah ada di kandangnya sahabat saya, sahabat ngaliwet ya teh. Ya, sahabat ngaliwet. Di kandangnya siapa teh? Teh Heni Suhaini. Di Facebook ada ya teh ya? Ada. Di Facebook ada. Nah, mungkin nanti kita akan ulik-ulik di sini tuh ternaknya apa aja, dan nanti kita ngobrol-ngobrol lah sama Teh Heni ya teh ya. Kebetulan lagi ngasih makan juga ya teh. Ya. Sore. Makan sore. Ya. Jadi kalau pakan teh ini gimana tuh? Mungkin buat teman-teman yang pemula, kalau ngasih makan kelinci itu gimana sih gitu? Ya. Sebenarnya sih yang paling utama adalah konsisten dalam pemberian pakan. Nah, bisa dijelaskan teh konsistennya seperti apa? Konsisten itu dalam hal waktu harus dibiasakan tepat waktu. Kalau pagi jam 8 terus. Ya. Kalau sore mau jam segini jam 4 atau jam 5 terus kayak gitu konsisten. Ya. Terus jenis pakan juga kalau mau ganti harus ada harus di mix dulu mungkin. Ya, itu kalau pakannya pelet. Ya. Nah, mungkin teh ini bisa dijelaskan maksudnya satu-satu dulu ya teh, ya, yang siap. Konsisten waktu. Ya. Jadi artinya begitu misalkan kita kasih pakan pagi nih jam 8, tiba-tiba jam 12 siang itu habis. Nah, itu boleh ditambah atau dibiarin aja atau nanti tunggu jam 5 atau mana? Kalau saya sih konsisten jam 8, jam 5 atau jam 5 sore. Jadi kalau siang udah habis ya udah, nanti nunggu jam 5 aja. Tidak ditambah. Tidak. Nah, itu teman-teman artinya memang apa yang barusan Teh Heni bilang sama lah dengan di kandang saya. Jadi kalau habis belum waktunya ya belum ditambah ya Teh. Biarin aja dulu sampai nanti pas waktunya aja. Sampai pas waktunya. Nah, terus tadi kaitan pakan pelet itu. Iya. Jadi tidak berubah-ubah berarti. Tidak berubah-ubah soalnya kan bisa mempengaruhi pencernaan kelinci. Pencernaan kelinci kan sangat rentan banget kan kalau ganti-ganti kayak gitu. Kadang kelinci juga tahu ini kalau peletnya ganti dia nggak mau gitu. Nggak makan. Iya, nggak dimakan. Mending kalau nggak dimakan. Yang bahaya itu dimakan tapi jadi bermasalah. Mungkin gitu ya teh. Nah, artinya dari tadi kan konsisten waktu, terus terus menerus konsisten di jenis pakan, jenis pelet berarti ya. Nah, selain pelet ada tambahan lain nggak teh ini? Ada sebenarnya rumput, tapi itu untuk cemilan aja. Nah, jadi untuk hijauannya aja. Jadi nggak banyak gitu. Ya, oke. Mungkin bisa saya tangkap artinya sama juga seperti di kandang saya. Jadi rumput diposisikan sebagai cemilan saja. Ini karena kita adanya di kita anggap kampung aja ya. Artinya rumput masih banyak. Nah, mungkin buat teman-teman yang di perkotaan teh bisa jadi nggak ada rumput. Solusinya kalau boleh berbagi bisa diganti dengan apa teh? Kalau di perkotaan mungkin pakai hai. Oh, dengan hai. Iya, kan sekarang udah banyak tuh. Banyak ya. Yang jualan hai ya, rumput kering kayak gitu. Ya. Yang dijual, itu jadi, kayaknya. Artinya dimanapun kita ternak ada solusinya. Siap, ada, selalu ada. Nah, ini mantap teman-teman ilmunya. Terus yang tadi kenapa pakannya tidak berubah-ubah? Karena kalau kata Teteh tadi kan pencernaan ya Teh ya. Pencernaan. Itu berarti yang efek ke kelincinya kalau misalkan pakan berubah-ubah itu kenapa Teh nggak boleh? Nggak boleh, mungkin bisa kembung. Atau mungkin mencret kayak gitu kalau nggak biasa pakannya ganti kayak gitu. Oh, oke.
Nah, ini ilmu juga teman-teman. Jadi apalagi yang sapihan ya? Iya, yang sapihan yang rentan. Yang rentan. Jadi jangan menyalahkan cuaca. Karena kalau kembung sebaiknya dijaga. Cara menjaganya berarti dari pakan, dari konsisten waktu pemberian makan juga. Itu. Nah, ini secara garis besar cocok. Alhamdulillah ya. Jadi kenapa kalau kita lihat apa ya? Ini kandangnya terakhir saya kesini belum segini teman-teman. Sekarang udah banyak karena apa ya? Pola pakannya yang bagus. Nah, oke. Itu sebenarnya teh harusnya obrolan ini nanti di akhir. Ini gitu? Udah, iya karena kan saya belum tanya-tanya. Tapi nggak apa-apa ya, ilmunya di awal. Insya Allah teman-teman silakan dicatat apa yang barusan disampaikan. Insya Allah itu buat ternak apalagi pemula mengurangi resiko kematian ya teh ya. Nah itu silakan dicatat. Itu bagus banget. Nah sekarang kita perkenalan ke tekniknya, ilmunya nanti sedikit-sedikit ya teh ya. Oke teh, ini buat teman-teman kan misalkan mau beli atau mau apa ya, ya tanya-tanya itu kan ada ininya teh. Kalau Facebooknya tadi apa teh? Facebook saya Heni Suhaini Aceh. Nah terus, nah ini peternakannya ada di mana teh? Peternakan ada di Kampung Pasirwangi, Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang. Nah, di gunung. Di gunung. Iya. Mapnya belum ada ya? Nanti paling di deskripsi saya sampaikan. Ya, sama ini yang paling penting teh, nomor WA. Nomor WA. Nomor WA saya 083 101 249 709. Atau ke suami saya 082 11 77 90 459. Oke. Nah, itu teh ini sama apa ya? Ini udah berapa lama sih ternak kelinci ya? Ternaknya sebenarnya bermula suami saya. Dari sebelum kita nikah, beliau udah ternak kelinci. Tapi emang ternak sambil kerja di orang. Kerja juga di peternakan kelinci juga. Oh, ya. Gitu. Sambil dia ternak juga di rumah. Nah, setelah kita menikah, saya lanjut ikut belajar juga. Tadinya saya benar-benar nggak tahu masalah kelinci, nggak tahu jenis atau apapun nggak tahu. Setelah saya nikah, saya belajar dari beliau, dari suami saya, sampai akhirnya sampai sekarang kira-kira 12 tahunan saya ternak. Oke, 12 tahun. Pantesan teman-teman ilmunya ngaberebet karena memang ternyata sudah lama. Terus oke. Nah, kalau dengar dari obrolan tadi ya teh ya, berarti sekarang artinya kalau kandang ini memang teteh juga ikut ikut ngurusin gitu. Jadi bukan cuma terima transferan aja ya. Bukan. Kelihatan lah. Terus berarti sekarang ini dijadikan penghasilan pokok dari kelinci ini. Saya sama suami emang tidak ada pekerjaan lain kecuali dari kelinci. Penghasilan kita 100% dari kelinci. Ya. Dari kelinci. Ya. Nah, ini 100% dari kelinci dan tadi di offline teman-teman buat bocoran aja buat teman-teman rahasia ya. Jadi alhamdulillah ternyata dari kelinci ini ya tempat lokasi peternakan ini dan rumah juga pure dari alhamdulillah ya teh ya. Nah itu teman-teman motivasi buat teman-teman yang mau terjun ke kelinci ternyata insya Allah menghasilkan ya teh ya. Insya Allah menjanjikan kok. Menjanjikan. Tergantung. Asal benar-benar kita iniin ke ngurusnya fokus ya. Fokus. Yang gitu. Tadi itu teh. Iya. Yang awal tadi ya. Nah harus itu. Fokus. Terus ini ada kalau saya lihat ada berapa ya? Hampir 100 hall mungkin ini ya, hampir 100 hall. Iya. Nah ini jenisnya apa aja teh? English Angora, Fuji Lob, Holland Lob, Netherland Lob, sama FG juga ada. FG.
Pokoknya campur-campur di sini. Campur-campur ya. Gado-gado ini. Dan kalaupun nggak ada di sini, mungkin bisa bantu kalau ada yang pesan ya. Ya, saya dibantu juga sama teman-teman peternak lain. Oh iya. Soalnya nggak mencukupi kalau dari kandang sendiri. Iya, iya. Suami saya bekerja sama peternak lain. Nah, saling berbagi rezeki. Ya. Kita yang memasarkan gitu. Bantu pemasaran. Ya. Gitu. Terus kalau sekarang kan lagi musimnya pandemi ya Teh ya. Nah, ini di ternak kelinci ini ngaruh nggak Teh ke apa namanya? Pemasaran lah sama penjualan lah berarti. Kalau awal-awal pandemi dari bulan Maret, April, Mei sampai hampir 5 bulan kita benar-benar off, nggak ada penjualan. Benar-benar kita nggak ada pengeluaran keluar gitu, nggak ada pemasaran. Iya. Sampai di kandang penuh ya. Anaknya sampai besar-besar, sampai nggak tahu kita mau dikemanain. Tapi saya dengan pelanggan saya yang biasa ambil ke saya, yang beli ke saya ngobrol dengan mereka, ayolah kita jalanin lagi. Soalnya kalau kita terus kayak gini, kita mau makan dari mana? Ya. Karena yang pelanggan saya juga emang penghasilannya dari penjualan kelinci juga gitu dari saya. Nah, makanya, setelah itu baru ada yang bisa dikirim, mulai ada bis yang bisa keluar kota yang bisa kirim, ada juga yang langsung ke sini ngambil. Oh, langsung ke sini. Iya. Pakai motor, nggak pakai angkutan umum gitu kan? Oh ya, karena memang susah ya. Berarti hampir sama ya, hampir semua peternak. Awal pandemi memang repot lah ya Teh ya. Pengaruh banget. Tapi kalau udah jalan ke sininya udah bisa dibilang normal berarti ya. Iya. Kalau normal banget sih 100% enggak. Iya. Cuman bisa jalan lah. Iya, bisa jalan, bisa makan. Bisa makan. Ya, yang penting itu Teh. Nah, oke Teh, tadi kan berarti penjualannya ada yang datang sini, ada yang online, berarti luar daerah ya. Nah, itu kalau yang luar daerah itu pengirimannya seperti apa Teh? Pengiriman kalau Jabodetabek ada khusus mobil paket hewan. Ya. Biasa jalan malam, kalau siang kan panas. Jadi malam dia jalan, nyampe di sana ke pelanggan tinggal ngambil. Oh, jadi bisa sampai ke depan pintu kalau yang memungkinkan ya? Kalau memungkinkan terus bisa sampai depan rumah. Kalau yang lainnya Teh? Kalau ke luar provinsi bisa pakai bis. Bisa pakai bis? Ya, bisa pakai kereta. Ya. Kalau ke luar pulau pakai pesawat mungkin. Pesawat bisa, ya? Iya. Nah, kalau yang masih satu daerah tapi orangnya nggak kesini, mungkin bisa dikirim sama suami saya, hand carry, dibawa sendiri. Nah, itu jadi lebih apa ya? Ya COD ya. Iya. Jadi lebih apa ya? Lebih aman. Jadi udah ketahuan lah orangnya masih ada gitu ya. Ya jadi insya Allah lah amanah lah ya. Insya Allah. Nah, itu aja mungkin Teh obrolan singkat kita kali ini. Mungkin nanti saya balik lagi Teh, mau belajar nih buat teman-teman gimana sih. Ya kalau saya lihat kan ini perkembangannya insya Allah bagus lah. Amin. Maksudnya cara breedingnya nanti kita lebih fokuskan lagi cara breedingnya gitu ya Teh ala Teh Heni ini. Insya Allah kita berbagi ilmu aja, saya juga lagi belajar kok. Nah itu insya Allah lah kalau saya lihat mah tadi ilmunya ngaberebet lah senior. Nah ya itu aja Teh, mudah-mudahan usahanya semakin lancar ya Teh ya. Semakin lancar dan semakin sukses lagi. Dan jangan lupa Teh bilang dulu. Jangan lupa subscribe channelnya Kang Uus Herman, mantap kelincinya. Channel lagi mantap Teh. Pura-pura nama mantap telahnya meh laku ya, gitu mantap ya. Oke Teh, terima kasih sekali lagi sudah berbagi dengan teman-teman. Sampaikan salam saya juga buat Kang Aceh. Ya, siap. Suaminya Teteh Kang Aceh. Pokoknya eta transporter mantap lah pokoknya mah. Sahabat dari Ngaliwet. Nah, itu aja teman-teman, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil ya Teh ya. Sekali lagi jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung subscribe Teh, betul ngomongnya Teh.
subscribe apa subscribe ya? Subscribe ya teh ya. Subscribe. Itulah. Like, komen, share, bunyikan lonceng notifikasinya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.